Dukung like, komen, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Gollum, kekuatan jahat yang mempesona itu sangat gelap, seperti ledakan iblis yang melahap orang, menembak langsung ke 4 orang. Sui Yue dan Liu Qing secara alami menanganinya dengan mudah, tetapi ketika mereka ingin menyelamatkan Yu Xiaoye, sudah terlambat. Kekuatan jahat yang menyerang Xiaoyan dihancurkan oleh kekuatan pertempuran abadi pada Xiaoyan. Tapi selain itu, Yu Xiaoye sangat ketakutan sehingga dia tersungkur di tanah. Pahlawan menyelamatkan kecantikan. Apa? Petik 2. Tidak semudah itu. Penjaga rasa bersalah di Dosian Bintang 2 yang terlambat melihat ini, tetapi dia tersenyum perlahan, dan kemudian kekuatan jahat yang menyerang Yu Xiaoye meningkat pesat, dan langsung melarikan diri dari wajah Xiaoyan. Sial, sudah terlambat. Ketika Xiaoyan melihat ini, wajahnya diam-diam terkejut. Mati. Melihat ini, penjaga kriminal di tahap selanjutnya dari 2 dewa berjuang bintang tersenyum perlahan, seolah-olah dia telah melihat gambar tubuh indah Yu Xiaoye yang ditusuk oleh kekuatan jahat. 8,1 Zhong Wen Wang O, Hi, 8M. Boom boom boom. Dan pada saat kritis ini, Yu Xiaoye hanya merasa bahwa tubuhnya yang halus tampaknya dihancurkan oleh seseorang dengan keras, dan terbang mundur secara langsung. Oh, dan ketika mereka melihat adegan ini, mendiang penjaga Dosian Bintang 2 tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Xiaoyan beberapa kali lagi. Untuk beberapa alasan, ada fluktuasi yang agak tidak jelas di tubuh Xiaoyan, yang membuatnya cukup cemburu. Beri aku pemusnahan. Xiaoyan menjatuhkan sosok Yu Xiaoye dalam sekejap, dan kemudian energi jahat yang menyilaukan langsung menyerang Xiaoyan. Meskipun itu adalah panggilan dekat, atribut api yang mempesona yang melawan kekuatan abadi di tubuh Xiaoyan langsung terpancar, dan langsung menyerang tubuh Xiaoyan. Kekuatan kejahatan benar-benar musnah. Sui Yue, beri aku 3 menit. Seolah-olah krisis telah diselesaikan, Xiaoyan segera duduk bersila dan mengatakan sesuatu kepada Sui Yue. Pada saat ini, Xiaoyan perlu mendesak prasasti inti hidupnya untuk memadatkan pola formasi, untuk menyuntikkannya ke dalam formasi, untuk mempertahankan kekuatan formasi. Jika tidak, formasi saat ini hanyalah prototipe, yang merupakan dosa bagi almarhum pertempuran bintang 2 yang abadi. Wei tidak menimbulkan ancaman. Serahkan pada kami. Sui Yue dan Liu Qing sedikit mengangguk ketika mereka mendengar kata-kata itu, dan kemudian menyerang penjaga kejahatan. Aku, Yu Xiaoye, yang ada di sampingnya, jelas bingung, dan duduk di tempat dengan tercengang. Izinkan aku memadatkan prasasti inti kehidupan. Aku ingin melihat seberapa banyak pola formasi dapat mengembun kali ini. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, kekuatan jiwa yang mempesona langsung menuju ke tubuh Ni Gongwan, jejaknya prasasti inti sutra langsung dipadatkan olehnya, dan kemudian disuntikkan ke dalam formasi. Dengan injeksi terus-menerus dari pola formasi oleh Xiaoyan, paksaan dalam formasi ini tiba-tiba meningkat dengan kecepatan yang menakutkan. Ini hanya sekelompok semut, karena kamu ingin bermain, ayo bermain denganmu. Melihat ini, penjaga dosa mendiang bintang 2 Dosian mendengus sedikit. Kolom air surgawi. Pada saat berikutnya, Sui Yue melancarkan serangan yang sangat kejam. Di atas lengan, kolom air besar berukuran sekitar 100 kaki muncul seketika. Di atas kolom air, kekuatan yang agak lembut, tetapi sangat merusak, kekuatan menakutkan perlahan-lahan lahir. Matilah aku. Begitu suara itu jatuh, lengan Sui Yue tiba-tiba melambai, dan kekuatan kolom Tian Sui meledak ke dalamnya, dan ada goncangan yang agak kejam di sepanjang jalan. Ini serangan yang bagus, tapi bagiku, itu tidak berguna. Penjaga Dosian Bintang 2 yang terlambat tampaknya lebih dari sedikit lebih kuat daripada penjaga Dosian Bintang 1 yang terlambat, menghadapi Sui Yue yang begitu tirani saat ini, meniup. Masih tidak ada rasa takut. Tangan iblis jahat, melihat kolom air ganas menyerangnya, mendiang penjaga Dosian Bintang 2 tidak memiliki rasa takut, sebaliknya dia memanggil dengan lembut, dan tiba-tiba lengannya yang terbungkus jubah hitam perlahan terangkat, dan pada saat yang sama waktu, di lengannya, aura jahat yang membuat murid Sui Yue dan yang lainnya gemetar hebat muncul diam-diam. Sungguh kekuatan yang jahat. Melihat ini, Liu Qing tidak bisa menahan cemberut. Jelas, kekuatan gelap dan jahat ini memberinya paksaan yang agak tirani. Hahaha, hancurkan untukku.
Kolom air besar Suyue datang tepat di depan Douxian Xin Guard bintang 2 yang terlambat, dan tiba-tiba lengan Xin Guard, yang telah dikelilingi oleh aura jahat, dengan lembut mengangkat dan meraihnya dengan tiba-tiba. Puff, puff, suara tetesan air perlahan terdengar di atas altar. Bagaimana mungkin, melihat bahwa mendiang penjaga Douxian bintang 2 dengan mudah menghapus serangan kuatnya dalam sekejap, hati Suyue berubah menjadi sentuhan ketakutan. Jangan takut, ada Xiaoyan, kita harus mengulur waktu untuknya. Selama formasinya kental, orang ini tidak akan jauh dari kematian. Liu Qing melirik Xiaoyan dan menutup matanya, menambahkan ini formasi altar terus menguat, dan kemudian berkata. Tapi kekuatan orang ini terlalu kuat. Suyue mendengar kata-kata itu, dan ada ekspresi bermartabat di wajahnya. Lihat aku. Ketika Liu Qing mendengar kata-kata itu, cahaya yang agak menyilaukan perlahan muncul di tubuhnya yang halus. Cahaya, bagaimana mungkin? Setelah melihat lingkaran putih bersih di tubuh Liu Qing, mendiang penjaga Douxian bintang 2 tiba-tiba menaikkan beberapa desibel dan kehilangan suaranya. Kekuatan jahat dari ras jahat ekstrateritorial pada dasarnya milik garis keturunan gelap, dan wajar untuk takut pada sistem cahaya semacam ini. Cahaya, mendengar seruan penjaga, Suyue juga menatap Liu Qing dengan bingung. Tidak ada yang tahu identitas Liu Qing, satu-satunya yang mereka tahu adalah Jade Legasi. Dan sistem lampu, tidak diragukan lagi ini adalah salah satu dari sedikit ikatan di seluruh dunia 1000 besar. Afiliasi semacam ini hanya dimiliki oleh satu faksi di dunia 1000 besar. Tahta Suci. Di Tahta Suci, terdapat pusat kekuatan dengan sistem cahaya. Mereka percaya pada dewa. Di antara mereka, keluarga malaikat adalah yang paling menonjol. Dikatakan bahwa mereka adalah kekuatan yang tertinggal di dunia seperti malaikat. Mereka adalah yang paling taat, beriman dari keluarga malaikat dan setia kepada para malaikat. Suara mendengarkan ringan. Semangat juang berbasis cahaya muncul dari tubuh Liu Qing, dan saat berikutnya, bibir Bei menggeliat sedikit, dan suara menyentuh keluar perlahan. Tidak bagus. Saat Liu Qing melancarkan serangan, penjaga kejahatan di sampingnya diam-diam berteriak, tidak. Dia baru saja akan melarikan diri, tetapi tubuhnya tanpa sadar ditahan di tempatnya. Melihat ke bawah, saya benar-benar dipenjara oleh 2 balok di bawah kaki saya. Cahaya, hancurkan kegelapan. Bibir Liu Qingbei bergerak, dan membisikkan beberapa mantra misterius. Gulu-gulu. Begitu suara itu jatuh, lingkaran cahaya putih susu muncul di tubuh Liu Qing, dengan kekuatan untuk menghancurkan semua kejahatan, dan menyerang penjaga kejahatan secara langsung. Sudah terlambat. Melihat bahwa serangan itu tidak dapat dilawan, penjaga Douxian bintang 2 yang terlambat tiba-tiba melihat penjaga tidak jauh darinya, dan dia melambaikan tangannya dan segera menariknya ke depannya. Bum bum bum. Lingkaran putih susu tidak memiliki cara yang mengesankan, dan dengan lembut datang ke penjaga mendiang bintang 2 Douxian, dan kemudian itu seperti kilatan di wajan. Tampaknya menjadi sinar yang cukup kecil, tetapi pada saat ini, cahaya dunia meledak. Aku tidak menyangka gadis kecil ini menjadi anggota Tahta Suci. Melihat fluktuasi energi yang begitu hebat di lapangan, pemakan jiwa, yang tersembunyi di tubuh Xiaoyan, berkata perlahan. Tahta Suci, apa itu? Xiaoyan terkejut dengan pukulan Liu Qing yang tiba-tiba dan kejam sambil memadatkan polanya. Tahta Suci adalah kekuatan yang cukup kuat. Bahkan semua kekuatan dari 8 ras utama di mulutmu seperti bermain keluarga di depan mereka, kata Soul Eater. Itu tidak akan terlalu kuat, kan? Hati Xiaoyan tiba-tiba menjadi hitam ketika dia mendengar kata-kata itu. Batuk, tentu saja, ini harus mengecualikan klan Xiao sesatmu. Melihat keraguan Xiaoyan, pemakan jiwa menjelaskan. Kekuatan Tahta Suci memang kuat, tapi bagaimana bisa dibandingkan dengan klan Xiao? Anda harus tahu bahwa klan Xiao berada di puncak 1000 besar dunia. Meskipun Tahta Suci ini tirani, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan klan Xiao yang asli. Apakah kamu tahu sihir kebangkitan? Sang pemakan jiwa bertanya. Sihir kebangkitan yang mengklaim dapat menghidupkan kembali semua makhluk hidup. Xiaoyan bertanya dengan heran. Keluarga malaikat menguasai sihir kebangkitan, dan di bawah keluarga malaikat, ada banyak ras pengikut, di mana Tahta Suci, tanpa ragu, adalah yang paling kuat. Tahta Suci percaya pada malaikat, dan mereka mempromosikan kebajikan malaikat di alam bawah. Dengan cara ini, kekuatan iman dikumpulkan untuk keluarga malaikat, dan para malaikat akan memberikan hadiah kepada Tahta Suci di alam bawah sesekali.
Adapun gadis di alam bawah, di depanku, hanya mengandalkan induksiku, energi cahaya di tubuhnya terlalu besar, aku khawatir status di tahta suci tidak rendah. Kata Lord of Soul Eater. Lupakan saja, mari kita akhiri hal-hal ini dulu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan tidak memikirkan hal lain untuk saat ini. Boom boom boom, badai cahaya yang mengerikan berlangsung selama sekitar 5 menit sebelum perlahan menghilang, dan lokasi penjaga kejahatan tahap akhir Dosian Bintang 2 yang asli dibom secara paksa dalam jarak lebih dari puluhan meter, sebuah kawah besar dengan kedalaman lebih dari puluhan meter. Bagaimana situasinya? Sui Yue memandang Liu Qing yang tidak bergerak dan tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Tidak mati. Liu Qing menggelengkan kepalanya sedikit, suaranya penuh dengan ketidakpedulian. Apa? Tidak mati? Sui Yue mau tidak mau terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Aura jahat di tubuh penjaga tidak diragukan lagi dikendalikan oleh elemen cahaya. Di bawah pengekangan ini, celah kekuatan akan menyempit tanpa batas, dan serangan Liu Qing barusan cukup menakutkan. Tidak ada serangan yang begitu menakutkan. Untuk melenyapkan penjaga dosa, saya khawatir lebih sulit untuk mengalahkan penjaga dosa hanya dengan beberapa dari mereka. Susu, aku tidak menyangka akan bertemu dengan seorang gadis kecil dari elemen cahaya. Di dalam lubang yang dalam, sebuah kebencian yang sangat jahat, penuh kebencian terdengar perlahan. Sangat tercela, orang-orang di Sui Yue melihat suara itu, dan mereka melihat bahwa di dasar lubang yang dalam, mendiang penjaga Dosian Bintang 2 memegang erat mayat mendiang Dosian Bintang 1 yang baru saja lewat keluar. Pada saat ini, tubuh mendiang Yixing Douxian dipegang erat-erat, dan bahkan kekuatan jahat di tubuh itu, di bawah serangan Douqi Liu Qingguang, runtuh dalam sekejap, dan seluruh tubuh menjadi terfragmentasi. Wow, mendiang penjaga Dosian Bintang 2 langsung melemparkan penjaga yang telah kehilangan semua vitalitasnya secara acak, dan kemudian berjalan menuju Liu Qing langkah demi langkah. Melihat matanya yang garang, dia sangat ingin memberikan Liu Qing kepadanya secara langsung. Umumnya tertelan. Nona Liu, pergi. Pada saat ini, Sui Yue tidak punya waktu untuk menjelaskan terlalu banyak, dia langsung pergi ke Liu Qing dan membuka tangannya dan berkata, serangan Liu Qing barusan, meskipun kekuatannya kuat, tidak diragukan lagi mengkonsumsi terlalu banyak energi pendendam, yang membuat tubuhnya cukup lemah sekarang. Semua harus mati. Penjaga dosa di mendiang Bintang 2 Dosian tampaknya tidak berniat memberi mereka kesempatan untuk bernapas. Mereka secara langsung memancarkan kekuatan jahat yang sangat menyilaukan, mencoba menelan semua orang. Sial, itu dia. Pada saat ini, bahkan Sui Yue merasakan ketidakberdayaan. Haha, setelah sekian lama angkuh, saatnya kamu mencicipi kekuatan formasi ini. Dan tepat saat Eren tak mampu melakukan apa yang diinginkannya, semburan tawa perlahan tersapu. Formasi, penjaga dosa mendiang Bintang 2 Dosian berkata dengan tiba-tiba. Boom, begitu suara itu jatuh, ruang yang dikelilingi oleh altar tiba-tiba menjadi panas, dan jejak kekuatan tirani terus muncul. Dunia magma, tidak bagus. Ketika Sui Yue melihat ini, ruang di altar langsung berubah menjadi dunia lava, dan melompat, mencoba melarikan diri. Api dan air tidak cocok. Ini adalah formasi saya, dan tidak akan membahayakan semua orang. Maaf, saya sedikit terlambat. Sosok Xiao Yan perlahan-lahan datang ke kedua sisi, dan kemudian kekuatan lembut langsung berhadapan satu sama lain. King melewatinya dari tubuhnya. Sui Yue, yang berada di samping, juga berdiri sedikit di atas dunia cair ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi menemukan bahwa dunia cair hanya panas dan tidak ada yang lain. Ini, merasakan kekuatan yang begitu lembut, kulit Liu Qing sedikit membaik, tetapi Liu Qing juga bertanya-tanya, siapa Xiao Yan yang suci ini? Serahkan orang ini padaku. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, sosoknya melintas dan dia langsung mendatangi penjaga. Saudari Liu, saya minta maaf karena menyebabkan masalah bagi Anda. Pada saat ini, Yu Xiaoye juga kembali normal, datang ke Liu Qing, dan sedikit mengubur kepalanya. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8M. Tidak apa-apa, ini pertama kalinya aku menghadapi situasi ini, dan itu tidak sebagus milikmu. Ji Qing menghibur. Saudari Liu, Xiao Yan, bisakah dia benar-benar mengalahkan orang ini? Sampai saat ini, semua emosi negatif yang dimiliki Yu Xiaoye terhadap Xiao Yan telah teratasi sepenuhnya. Aku tidak tahu,
Tapi penjaga kejahatan ini telah menghabiskan banyak kekuatan dalam pertempuran sekarang, jadi seharusnya tidak apa-apa. Liu Qing selesai berbicara, berusaha keras untuk memulihkan semangat juangnya. Begitu Xiao Yan dikalahkan, dia akan mengambil tindakan. 27.000 pola susunan, kata Xiao Yan perlahan ketika dia datang ke penjaga dosa. Penjaga kejahatan saat ini telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan sumbernya di bawah serangan Liu Qing sekarang. Jadi dengan penambahan formasi, Xiao Yan cukup percaya diri untuk membunuhnya. Selanjutnya, biarkan aku mengambil nyawamu. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba muncul seperti hantu ke segala arah formasi. Sial, jika bukan karena energi cahaya pada gadis kecil yang baru saja mengkonsumsi terlalu banyak kekuatan sumber, aku khawatir kamu, seorang anak di tahap awal Star Fighting Immortals, bisa menghancurkanmu sampai mati hanya dengan satu jari. Sebuah suara. Hehe, kamu harus mengurus dirimu sendiri dulu. Xiao Yan selesai berbicara, sosok itu tiba-tiba muncul di belakang penjaga kriminal, dan kemudian telapak tangannya tiba-tiba terdorong keluar, dan gelombang mengerikan yang membakar tiba-tiba memancar keluar. Puff! Penjaga kriminal terkena pukulan seperti itu, dan seteguk darah menyembur keluar, dan di dalam darah, itu ternyata menjadi warna hitam yang langka. Sampai saat ini, wajah orang berdosa itu benar-benar suram. Karena dia tahu bahwa sepertinya ada kekuatan misterius dalam formasi ini yang menekannya. Jika dia tidak melarikan diri dari sini, kemungkinan besar dia akan jatuh sepenuhnya. Formasi ini disebut Molten Purgatory, yang disadari oleh Xiao Yan sendiri. Tempat yang dikelilingi oleh formasi ini adalah dunia api merah dan lava cair. Itu dipenuhi dengan kekuatan pemurnian api suci. Pada saat ini, di altar yang dibungkus oleh formasi, itu telah berubah menjadi dunia lava merah, tetapi ini hanya langkah pertama dari penyucian lava. Menurut dugaan Xiao Yan, jika Anda ingin menyempurnakan penyucian lava ini sepenuhnya, saya takut nyala api ini akan berubah menjadi biru kuning, dan pada saat itu, saya khawatir formasi ini saja tidak akan sulit untuk menjebak beberapa makhluk abadi bintang 2 bintang 1 biasa. Tapi jelas, 27.000 pola susunan saat ini tidak cukup untuk menampilkan kekuatan penuh api penyucian cair, tetapi dengan bantuan produk setengah jadi saat ini, itu sudah cukup untuk menangani penjaga yang terluka. Sebagai penguasa formasi, Xiao Yan secara alami cukup mudah untuk mengontrol formasi cair. Musuh adalah pendosa, dan formasi ditolak oleh formasi. Sui Yue dan yang lainnya adalah teman, jadi formasinya tidak benar mengancam. Bajingan kecil, apa-apaan bubur cair ini? Penjaga kriminal baru saja memuntahkan seteguk darah, dan napas di tubuhnya tiba-tiba melemah, dan dia samar-samar merasa bahwa kekuatannya tiba-tiba turun ke tahap awal dari keduanya, bintang Douxian, dan dia bahkan belum berhenti tanda itu, dan kemudian menatap Xiao Yan dengan mata muram. Apakah kamu tidak mencari sesuatu di bubur cair ini? Xiao Yan mencibir, suaranya bergema ke segala arah dalam formasi. Dapat dikatakan tanpa ragu bahwa formasi ini telah sepenuhnya distabilkan oleh 27.000 pola formasi inti Xiao Yan. Kecuali jika penjaga kriminal mendapatkan kembali kekuatan puncaknya, dia tidak akan dapat melarikan diri. Meskipun kekuatan Xiao Yan lemah, tetapi dengan restu dari formasi dan api suci, tidak sulit untuk melenyapkan orang berdosa ini dengan kekuatan jahat. Bagaimanapun, kekuatan api suci adalah musuh terbesar dari kekuatan jahatnya. 10.000 api, siapa yang akan bersaing satu sama lain? Sebuah suara agung terdengar perlahan, dan semburan lava merah tiba-tiba berkumpul di sekitar Xiao Yan dan mengalir perlahan di sekelilingnya. Di lava, tidak hanya pertempuran kekuatan immortal Xiao Yan, dan bahkan memiliki beberapa kekuatan lain. Formasi orang ini sangat kuat, saya khawatir itu bukan produk jadi. Sebagai manusia dengan status tinggi di tahta suci, Liu Qing secara alami melihat beberapa hal tersembunyi di lava merah di sekitar Xiao Yan sekilas. Lava merah benar-benar memberi Liu Qing tekanan yang tidak dapat dijelaskan. Anda harus tahu bahwa Liu Qing memiliki elemen ringan, ditambah dia memiliki banyak pengetahuan, dan perasaan ini hanya inti dari tahta suci yang ditemui. Namun, pada inti tahta suci mereka, benda yang disimpan adalah api suci, bahkan latar belakang dan kekuatan Liu Qing hanya disentuh sekali, tetapi fluktuasi di atas api suci tidak dapat dipalsukan. Itu adalah kekuatan yang agak aneh, dan kekuatan itu merupakan ancaman mematikan bagi para penjaga kriminal. Kamu tidak seharusnya, kamu tidak boleh terkontaminasi dengan aura klan jahat asing,
Jika tidak, pertarungan abadi bintang 2 masih tak tertahankan bagiku, tapi sayang sekali. Menjadi ngengat yang membahayakan dunia, lalu mulai sekarang, itu akan hilang sama sekali. Suara Xiaoyan seperti bahasa Sanskerta, dan perlahan-lahan ditransmisikan melalui api penyucian cair. Tiba-tiba, sosoknya dengan lembut terangkat ke udara, dan berapi-api lava merah yang mengelilingi tubuhnya tiba-tiba berfluktuasi dengan cara yang aneh, menyebar dari sekelilingnya seperti gelombang air. Tidak bagus. Ketika penjaga kriminal yang lemah melihat lava merah tubuh Xiaoyan menyebar dalam gelombang aneh, sentuhan ketakutan dari lubuk jiwanya menyapu tubuhnya. Ini adalah Yu Xiaoye dan Su Yue di samping memandang ke langit, mereka seperti raja api, dan gerakan mereka dipenuhi dengan kekuatan menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Aku hanya bisa bergumam pelan. Tubuh orang ini pasti ada fluktuasi api suci. Pada saat ini, melihat tubuh Xiaoyan, hanya jejak api kaki yang muncul dari lava merah menyala, tetapi bibir Liu Qing terungkap. Senyum menggoda. Status Liu Qing di tahta suci dapat dikatakan sangat tinggi. Kali ini dia meninggalkan tahta suci untuk mengalami dan mengumpulkan api suci. Lagi pula, ketika Liu Qing meninggalkan tahta suci, ada ramalan kuat di tahta suci mereka bahwa Perang Dunia Kedua akan datang, dan Sheng Yan adalah musuh terbesar para alien, jadi tugas mengumpulkan Sheng Yan untuk melawan alien, dan menyerahkannya kepada Liu Qing. Dalam Perang Dunia Pertama, 36 api suci membuat pengorbanan besar untuk seluruh dunia, dan bahkan lebih banyak api suci melakukan yang terbaik meskipun mereka akhirnya menang. Banyak api suci jatuh ke dalam reinkarnasi, menunggu panggilan dari orang yang ditakdirkan. Bum bum bum. Di bawah tatapan semua orang, bubur cair merah langsung berubah menjadi raksasa api kaki, dengan mulut ganas, dan meledak ke arah penjaga kejahatan, dengan kecepatan yang mengejutkan. Penjaga kejahatan itu terluka parah oleh Douqi Liu Qingguang dan jatuh ke dalam kelemahan. Pada saat ini, ketika Xiaoyan menggunakan kekuatan api suci, dia langsung tenggelam dalam api kuning. Puff, api kaki adalah Huoxin Tianyan. Meskipun peringkatnya tidak tinggi, secara alami mudah untuk membunuh penjaga kriminal yang terluka parah. Setelah penjaga kriminal dimusnahkan, formasi itu langsung dihapus oleh Xiaoyan, dan sosok Xiaoyan runtuh dalam sekejap. Kekuatan jiwa, kekuatan spiritual, dan kekuatan api suci digunakan bersama, dan itu benar-benar menghabiskan banyak uang. Xiaoyan duduk di altar, perlahan menjalankan Fen Jue untuk menyerap Qi yang bertarung di langit dan bumi untuk mengisi kembali dirinya sendiri. Xiaoyan dipromosikan terlalu cepat karena api suci, dan pertempuran kelebihan beban semacam ini memungkinkan Xiaoyan untuk beradaptasi sesegera mungkin. 8,1 Zhongwen Wang Oo, Hi, 8M. Setelah pertempuran ini, Xiaoyan samar-samar merasa bahwa kekuatannya tampaknya telah mencapai puncak tahap awal One Star Docian, dan melangkah ke tahap tengah One Star Docian juga merupakan hal yang biasa. Dan begitu Anda melangkah ke tahap tengah atau akhir dari keabadian pertempuran bintang 1, Anda dapat menggunakan kekuatan semangat juang untuk berhasil menembus keabadian pertempuran bintang 1 dan melangkah ke keabadian pertempuran bintang 2. Ada apa? Kedua penjaga dosa telah jatuh. Bahkan tidak ada jejak kekuatan jiwa yang tersisa. Utusan dosa yang baru saja keluar dari lorong bawah tanah terkejut, dan firasat buruk mereda. Mampu melenyapkan dua penjaga kriminal Docian Bintang 1 dan mendiang Docian Bintang 2 pada saat yang sama, kekuatan pria itu tidak bisa diremehkan. Kapten, ada apa? Di kejauhan, Yu Yifeng, yang bergegas menuju desa Shao, memandang Yu Yifeng yang tidak bergerak dan berkata, menurut situasi di masa lalu, desa Shao ini seharusnya penuh dengan asap masakan, dan sangat ramai, tetapi saat ini sangat sunyi, jadi mari kita mempercepat. Setelah Yu Yifeng selesai berbicara, kecepatannya meroket dan diikuti. Jika sesuatu terjadi pada Xiaoyan dan yang lainnya, aku khawatir dia tidak akan bisa memakan warisannya. Bukan untuk hal lain, hanya karena ada putri saudara ketiganya, Yu Xiaoye, dan Vatikan tertinggi Liu Qing. Identitas spesifik Liu Qing, Jade Legasi, tidak diketahui, tetapi dapat dikatakan bahwa statusnya dapat digambarkan sebagai tak terkatakan bagi pemimpin tertinggi tahta suci untuk berbicara. Aneh, desa Shao ini tidak ramai di masa lalu, bagaimana mungkin hari ini kosong? Keempat Yu Yifeng baru saja tiba di tepi desa Shao, dan kepala desa dari desa Tandus itu berkata, hubungan antara desa Desolate dan desa Shao baik,
Jadi menurut pemahaman kepala desa yang lama, wajar saja jika dengan mudah mendeteksi ada sesuatu yang salah di sini. Saya khawatir sesuatu telah terjadi di sini, dan saya selalu merasa bahwa ada bahaya di depan. Kepala desa tua, mari kita berpisah di sini. Ini adalah pemikiran kecil. Kepala desa membuangnya, dan kemudian berjalan menuju altar tanpa melihat ke belakang. Untuk beberapa alasan, Yu Yifeng selalu merasa gentar. Kapten, melihat penampilan Yu Yifeng seperti ini, dua pembangkit tenaga listrik lainnya dalam tim tidak bisa tidak bertanya. Ayo pergi. Wajah Yu Yifeng muram, dia mendengus lembut, dan kemudian mempercepat kecepatannya menuju pusat desa. Bagaimanapun, desa Shao cukup besar, dan jika dia ingin memasuki pusat altar dari luar, masih ada jarak. Di sisi lain, di sini di tengah altar, setelah membasmi penjaga kriminal mendiang bintang 2 Dosian, Xiao Yan berdiri diam di tempat untuk memulihkan napas. Menggunakan kekuatan mental, kekuatan jiwa dan energi pendendam pada saat yang sama benar-benar membuat Xiao Yan sedikit kewalahan, tapi untungnya, Fen Jue milik Xiao Yan, yang memulihkan hampir 80% kekuatannya hanya dalam beberapa menit. Xiao Yan juga penasaran dengan Fen Jue. Adik Xiao Yan, apakah kamu baik-baik saja? Sui Yue, yang bertugas menjaga sambil melihat Xiao Yan membuka matanya, bertanya dengan senyum tergesa-gesa. Tidak apa-apa, Xiao Yan bangkit dengan lembut, lalu tersenyum. Saya telah mengirim sinyal kepada Kapten, Kapten akan datang ke sini, kata Sui Yue. Adapun Liu Qing di samping, matanya hijau, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu, mata Yu Xiaoye juga berfluktuasi, menatap Xiao Yan. Sayang sekali bahwa mendiang Xing Dosian dan mendiang penjaga kriminal Dosian bintang 2. Lord of Soul Eater di dalam tubuh mengungkapkan sedikit penyesalan. Lord of Soul Eater pada awalnya adalah pria kuat dengan kekuatan dari melahap Soul Eater Talisman, seorang prajurit hantu, secara alami dapat menjadi tak kenal takut, sehingga dapat memulihkan kekuatannya sendiri dengan melahap kekuatan orang lain. Namun, Xiao Yan juga sedikit bingung. Tampaknya pemakan jiwa ini dapat melahap siapapun dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri, dan bahkan jika dia melahap suku jahat di luar wilayah, itu tidak akan tercemar oleh kekuatan kejahatan, suku di luar wilayah. Ini membuat Xiao Yan tidak bisa tidak menantikan kekuatan dari pemakan jiwa. Susu, elemen yang sangat ringan. Api suci yang luar biasa. Saat Xiao Yan berbicara dengan semua orang, dia berada kurang dari 10 meter dari altar, dan tiba-tiba mulai menggeliat sedikit, dan kemudian tubuh hantu itu perlahan muncul. Ruang menggeliat sedikit, dan kemudian tenang lagi, bahkan Xiao Yan tidak menyadari perubahannya. Dua penjaga kriminal yang membunuh, dosaku, kalian hanya bisa membalas dengan kematian. Aku akan menangkap kalian semua sekaligus. Pendosa jahat itu cukup percaya diri, dan setelah bergumam pada dirinya sendiri, dia segera melebur ke udara dan menunggu dengan tenang. Xiao Yan, Xiao Ye, apakah kamu baik-baik saja? Setelah beberapa saat, Yu Yifeng datang ke altar terlebih dahulu, dan segera melihat bahwa keempat orang di altar itu utuh, dan segera berkata dengan gembira. Paman kedua, wow, Yu Xiaoye baru saja melihat Yu Yifeng, dan tiba-tiba menangis. Jelas, jika Xiao Yan tidak menyelamatkannya sekarang. Saya takut hidup saya adalah. Semuanya sudah berakhir. Yu Yifeng secara alami dapat menebak mengapa Yu Yi seperti ini, dan kemudian menghiburnya. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8M. Paman kedua, kali ini kami diserang, Xiao Yan yang menyelamatkanku, jika bukan karena dia, aku takut. Yu Yi-nya setelah menggigit ringan, dia menatap Xiao Yan dan berkata, orang yang menyerangmu adalah, monyet darat di samping mau tidak mau berkata, itu adalah, dosa, pengawal Dosian bintang 1 tahap akhir, dan penjaga Dosian bintang 2 tahap akhir. Sui Yue di kejauhan berjalan perlahan, jelas dia adalah satu-satunya, di antara 4, Fighting Immortal bintang 2, orang yang akhirnya mengalahkan Guilty Guard terluka parah oleh Liu Qingguang, dan dengan demikian dilenyapkan oleh formasi dan metode Guntur Xiao Yan. Apa, penjaga yang bersalah pada mendiang Dosian bintang 2? Yu Yifeng tidak bisa menahan keningnya saat mendengar kata-kata itu. Penjaga Dosian bintang 1 yang terlambat secara alami tidak menjadi masalah. Adapun pembangkit tenaga Dosian bintang 2 yang terlambat, mereka juga berhasil dibunuh dengan bantuan Liu Qing dan Xiao Yan.
Mereka di sini, Centaur, kata Suyue. Susu. Ternyata kaulah yang membunuh bawahanku. Begitu suara Suyue jatuh, seluruh ruangan tiba-tiba dipenuhi dengan aura jahat yang agak dingin. Napas ini seperti es yang tidak meleleh selama ribuan tahun, sangat menusuk, dan juga dipenuhi dengan kekuatan jahat. Orang baik, merasakan aura tirani ini, wajah Xiaoyan dan Liu Qing langsung berubah muram. Dengan api suci Xiaoyan dan karena Liu Qing terlahir dalam elemen cahaya, wajar jika aku merasakan kengerian orang ini, untuk pertama kalinya. Kekuatan orang ini jauh lebih kuat daripada kekuatan gabungan dari dua pendosa pertama. Kapten, melihat bahwa ruang penuh dengan sutra es terbang, tetapi sosok jahat itu bergerak dengan kecepatan tinggi seperti hantu, sehingga semua orang tidak dapat menangkap lokasi tertentu, dan kemudian monyet darat berkata, "Orang ini sangat kuat," dan hanya dengan tatap muka, Yu Yifeng memberikan evaluasi. "Suyue, monyet bumi, lindungi mereka. Ular guntur, aku berpura-pura, kamu bertanggung jawab atas serangan utama." Saat berikutnya, aura tak kenal takut jadi legasi muncul, dan perintah Bodhidharma dikeluarkan perlahan. Wow, suara Yu Yifeng baru saja jatuh, dan tiba-tiba semangat juang elemen air biru murni dan semangat juang elemen tanah kuning pada Suyue dan Len Monkey berkedip pada saat yang sama, dan kemudian mengelilingi kerumunan menjadi tirai tipis dengan panjang penuh puluhan meter formasi, lindungi semuanya. Adapun jadi legasi, ada badai yang muncul di sekitarnya, dan kemudian matanya terus bergerak, tampaknya menangkap lokasi aura jahat. "Kapten, orang ini bergerak terlalu cepat, aku tidak bisa memukulnya." Di sisi ular guntur perak yang berderak perlahan mengalir, dan di atas guntur perak, ada kekuatan yang pamungkas untuk menghancurkan segalanya. Susu, Fighting Immortal Bintang 2 tahap akhir, ditambah Fighting Immortal Bintang menengah. Hanya ingin membunuhku. Suhu turun tiba-tiba di seluruh ruang, dan sesosok perlahan keluar dari suatu tempat di kekosongan. Sosok ini juga mengenakan jubah hitam, dengan tulisan merah dosa di punggungnya, tetapi orang ini berbeda dari dua orang sebelumnya, karena orang ini memakai topeng di wajahnya, tidak ada hiasan di topeng itu, ada yang hanya sentuhan aura merah tua yang tertinggal, tapi aura merah tua itu mengejutkan semua orang. Pendosa es. Mendengar ini, Xiaoyan tidak bisa menahan cemberut. Jelas, jika dia tidak memiliki api suci, aku khawatir penindasan makhluk abadi bintang 3 pada makhluk abadi pertempuran bintang 1 di atas nafas akan dapat mencapai penghancuran sepihak dan lengkap. Apakah pendosa es? Dosa, ini juga sedikit menarik. Dan Lord of Soul Eater perlahan membuka mulutnya. Di antara kekuatan, dosa, meskipun Xiaoyan memiliki 3 keraguan, menurut apa yang dia ketahui sekarang, tingkat dosa terendah adalah penjaga dosa. Kekuatan pengawal dosa berkisar dari Dou Di hingga Dou Xian bintang 1. Adapun Dou Xian bintang 2 barusan, itu harus menjadi kasus khusus, tetapi juga dapat dianggap sebagai yang terkuat di antara pengawal dosa. Dan di atas penjaga dosa, adalah utusan dosa. Penjaga dosa jauh lebih kuat daripada penjaga dosa, apakah itu kemurnian kekuatan jahat atau kekuatannya. Adapun apa yang ada di atas orang berdosa, Tuan Pemakan Jiwa harus tahu, tetapi dia tidak memberitahu Xiaoyan. Orang ini tidak mudah, jangan lakukan dulu, mari kita lihat kekuatan orang ini Yu Yifeng. Jika orang-orang ini memiliki kekuatan, maka pergilah ke Pulau Ichevire bersama mereka, akan memiliki cara untuk membuatmu. Pergi ke Pulau Ichevire. Memasuki Pulau Ichevire untuk mengalami, aku yakin kekuatanmu akan sangat meningkat. Lord of Soul Eater tiba-tiba tersenyum jahat, orang-orang di Pulau Ichevire tidak cukup kuat, mereka vulgar, dan mereka semua adalah penjahat yang kejam, dan yang terbaik adalah menggunakannya untuk melatih Xiaoyan. Guru, Xiaoyan mendengar ini, tetapi untuk beberapa alasan, dia merasa sedikit gelisah di dalam hatinya, seolah-olah dia telah diplot oleh pemakan jiwa. Lihatlah, kekuatan pendosa es ini tidak sesederhana kelihatannya. Setelah pemakan jiwa selesai berbicara, Xiaoyan, yang berada di bawah perlindungan ganda elemen air dan elemen tanah, mengalihkan pandangannya ke langit. Crash! Sejak Ice Sinner muncul, ruang di sekitarnya dipenuhi dengan rasa dingin yang menggigit, dan sensasi kesemutan di kulit kepala tiba-tiba muncul. Razer, kumpulkan kekuatanmu, dan serahkan sisanya padaku. Yu Yifeng berkata kepada pembangkit tenaga listrik tipe guntur dengan ekspresi serius. Elemen guntur di tim ini adalah yang paling kuat kedua di seluruh tim. Dengan kekuatan mendiang Dou Xian bintang 2,
bahkan cukup berhasil dalam mempelajari elemen guntur. Oke, ular guntur mendengar kata-kata itu, sedikit mengangguk, dan kemudian sentuhan kekuatan guntur perak perlahan muncul, dan guntur perak itu seperti ular, melayang dengan cepat di sekelilingnya. Susu, apakah kamu pikir kamu bisa melawanku di panggung tengah dari 3 dewa bintang 3? Idiot berbicara tentang mimpi. Penjaga dosa es, terlepas dari bagaimana jadi legasi dan Thunder Snake memadatkan serangan besar, perlahan-lahan terangkat dengan bantuan sutra es di langit. Orang ini, apa yang kamu lakukan? Yu Xiaoye mengangkat kepalanya sedikit, seolah-olah dia tidak mengerti mengapa Bing Gui melakukan ini. Fluktuasi semacam ini adalah, Xiaomu telah menatapnya sejak kemunculan pendosa es. Bagaimanapun, mengamati dengan cermat pertempuran tingkat pembangkit tenaga listrik ini akan sangat menguntungkannya. Namun, pendosa es baru saja terangkat, dan di ruang sekitarnya, sutra es yang hanya seukuran rambut tiba-tiba membengkak, dan setelah sutra es seukuran rambut menjadi seukuran lengan, kekuatan yang terkandung di dalamnya, tetapi dapat dengan mudah melenyapkan pembangkit tenaga listrik abadi bintang 1 yang bertarung. Monyet darat, tingkatkan kekuatanmu. Su Yue menggigit bibirnya dan berkata, "Oke, monyet darat juga mengerti bahwa jika pertahanan lapis kedua gagal, saya khawatir akhir dari beberapa dari mereka tidak akan jauh lebih baik, dan mereka tidak berani menahan setengah poin." Domain. Dan saat berikutnya, setelah Yu Yifeng, yang telah memadatkan serangan yang agak tirani, melihat lapisan es seukuran lengan. Perasaan gelisah bahkan lebih kuat. Di antara para pejuang abadi, keterampilan dan latihan bertarung tidak diragukan lagi akan memengaruhi hasil pertempuran, tetapi itu bukan yang paling relevan. Setelah mencapai dosian, faktor terpenting yang mempengaruhi pertempuran adalah roh do, dan domain. Memiliki semangat juang bukan berarti bisa memiliki domain, tapi jika punya domain harus punya semangat juang, inilah kebenaran yang abadi. Orang ini, Razer di samping juga menemukan bahwa radius 10 mil ini dipenuhi dengan lapisan es putih bulan seukuran lengan. Suhu turun sangat serius, dan kecepatan serta semangat juang mereka melambat. Rasakan alam es ekstrimku, Susu. Setelah pendosa es selesai berbicara, kekuatan merah tua di atas topeng perlahan memancarkan gelombang yang lebih jahat. Bajingan ini sebenarnya adalah seorang pria dengan domain. Razer tidak bisa menahan diri untuk mengutuk. Di alam es ekstrim dari para pendosa es, kekuatan, kecepatan, dan bahkan penggunaan dan pemulihan ki pendendam telah sangat ditekan. Selain itu, para pendosa es itu sendiri lebih kuat dari mereka, saya khawatir peluang mereka mendekati nol. Kapten, Razer bertanya pada Yu Yifeng, sejauh ini, aku khawatir aku harus mundur dulu. Jangan panik, meskipun alam es yang ekstrim ini tirani, itu bukan pesona nyata. Ini adalah produk setengah jadi paling banyak, jadi kita masih punya kesempatan. Yu Yifeng berkata sekilas. Kamu mencari kematian. Utusan Bingxin yang arogan masih cukup bangga, tetapi ketika Yu Yifeng mengatakan ini, dia langsung marah, tetapi kekuatan merah tua di atas topeng itu langsung bergabung di bawah jubah hitam. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8M. Pemahaman ini setengah selesai, dan disinilah dosa es menjadikan dosa tabu. Pada awalnya, setelah semua kerja kerasnya, ia hanya mendapatkan produk setengah jadi, sehingga siapapun yang melihatnya akan menyebabkan kemarahannya. Saat kekuatan merah tua di atas topeng bergabung menjadi jubah hitam, aura pendosa es bahkan lebih kuat. Lakukan, meskipun bidang produk setengah jadi telah menekan kita, itu bukan tidak mungkin. Pintu masuk ke Pulau Ichevire akan segera muncul. Jika kamu pergi sekarang, aku takut, setelah Yu Yifeng selesai berbicara, badai cian memenuhi tubuhnya. Bum bum bum, pendosa es itu jelas kesal dengan kata-kata Yu Yifeng bahwa dia menyadari bahwa dia adalah produk setengah jadi, dan aura merah gelap berkedip, bahkan jika itu diisolasi oleh jubah hitam, suasana jahat di langit perlahan meresap. Bajingan kecil, matilah utusan ini, jadilah baik dan jadilah makanan wilayahku. Setelah pendosa es selesai berbicara, potongan es seukuran lengan itu dengan cepat berkumpul, dan dalam seketika itu dikelilingi olehnya, dan kemudian saat berikutnya, Doulei berubah menjadi panah es yang sangat tajam, dan tiba-tiba menembak Yu Yifeng, Thunder Snake, dan Xiao Yan. Dan pada panah es yang awalnya berwarna putih bulan, pada saat ini, itu diwarnai dengan sedikit aura merah tua. Aura merah gelap ini memberi semua orang penindasan yang agak tirani,
seolah-olah sedikit saja akan hancur berkeping-keping. Angin bersinar di dinding gunung. Tubuh Yu Yifeng memancarkan badai cian dengan ukuran puluhan meter, dan badai bersiul, seolah bersiap untuk bersaing dengan serangan pendosa es. Cincin api Lei Yuan, ular guntur juga tidak mau kalah. Guntur perak yang mempesona berubah menjadi lapisan lingkaran guntur, menyebar ke arah panah es jahat itu. Kekuatan maskulin di atas guntur, hanya memiliki kekuatan efek jahat musuh. Tirai langit air terjun. Tirai air besar yang dipadatkan oleh air tak berwarna muncul tepat di depan Xiao Yan dan yang lainnya. Perisai batu tanah. Di pinggiran kanopi air terjun, tanah tiba-tiba menggeliat, dan batu-batuan kuning tanah yang kokoh muncul dari udara tipis. Melihat panah es jahat menyerangnya, Su Yue dan Lan Mangqi saling memandang, dan kemudian metode pertahanan yang mempesona ditampilkan, dan tujuannya adalah pertahanan secara alami. Setelah mereka berempat menggunakan cara mereka secara alami bertabrakan dengan panah es jahat. Sarana besar dari 4 pembangkit tenaga listrik dan langit yang penuh dengan panah es menyerang bersama dalam sekejap. Ada aura yang agak jahat pada panah es, dan bentuknya berbeda, tetapi mereka sesingkat panah bulu dan sangat tajam. Tabrakan. Panah es merah gelap yang mempesona itu seperti panah pembunuh, dengan aura yang sangat jahat, itu meledak ke arah kerumunan. Jika itu mengenai semua orang, tidak perlu diragukan lagi. Saya khawatir kekuatan mereka seimbang, vitalitas dalam sekejap, itu akan ditelan oleh aura jahat di atas panah es ini. Boom boom boom. Yang pertama menanggung beban, adalah Feng Yao Gabel of Jade Legacy. Panah es seperti busur langsung mengenai serangan Yu Yifeng, dan kemudian badai biru cerah Yu Yifeng perlahan bersinar dengan perasaan terfragmentasi. Kekuatan jahat pada orang ini sangat kuat. Yu Yifeng merasakan banyak tekanan, dan kemudian menggigit bibirnya dengan erat, berpikir. Kapten, dan aku, ular guntur tidak takut sama sekali, dan lingkaran guntur dan api yang mempesona tiba-tiba menyerang langit yang penuh dengan panah es. Boom boom boom, 3 panah es merah tua dihentikan oleh Thunder Snake dan Yu Yifeng, tetapi satu masih terbang menuju Xiao Yan dan yang lainnya. Kapten, monyet bumi, dan tepat setelah serangan di depan mereka berdua diselesaikan, ular guntur melirik beberapa orang di bawah, dan menemukan bahwa panah es perlahan meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Percayalah pada mereka, ular guntur, kami siap. Orang ini sangat kuat, kita tidak boleh berusaha keras. Setelah Yu Yifeng selesai berbicara, matanya tiba-tiba menjadi dalam, dan bahkan kekuatan elemen angin berjuang abadi seluruh tubuhnya terpancar, sebuah ledakan kekuatan tirani yang agak aneh. Oke, ular guntur mendengar kata-kata itu dan mengabaikan Xiao Yan dan yang lainnya, lalu mengalihkan pandangannya dan menatap utusan Bing Xin. Boom boom boom, panah es terakhir datang diam-diam di depan Xiao Yan dan yang lainnya, dan kemudian dengan ringan mengenai lapisan pertahanan kedua. Yang pertama menanggung beban adalah perisai batu tanah dari monyet darat. Tanpa perlawanan apapun, kekuatan jahat di atas panah es merah tua dapat dengan mudah menembusnya sepenuhnya. Serangan dari pembangkit tenaga listrik abadi pertempuran bintang 3 dan pertahanan pembangkit tenaga listrik abadi pertempuran bintang 1 selalu terlalu berbeda. Puff puff. Saat perisai bumi dan batu benar-benar ditusuk, monyet bumi menyemburkan seteguk darah. Jelas, perisai bumi dan batu ini menghabiskan banyak kekuatan, dan sekarang dia masih berada di bawah pendosa es, yang sama kuatnya dengan makhluk abadi bintang 3 yang rentan. Tepat setelah menghancurkan pelindung bumi dan batu, tidak ada berhenti untuk sementara waktu, dan saat berikutnya, dia langsung menyerang kanopi air terjun di Su Yue. Lindungi aku. Su Yue baru saja merasakan bau jahat pada Frostbolt yang jahat, dan mau tidak mau meledak. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8M. Dia tahu jika pertahanannya gagal, situasi mereka berempat akan menjadi sangat sulit. Serangan ini agak kuat, aku khawatir dia tidak akan bisa menerimanya. Xiao Yan di samping tampak serius, dan kemudian kekuatan nyala api di tubuhnya perlahan mengembun. Begitu Su Yue dikalahkan, Xiao Yan harus mengambil tindakan. Boom boom boom, di depan semua orang, itu adalah tirai air besar yang menahan panah es merah tua. Tetapi seiring berjalannya waktu, panah es merah tua perlahan mendekati bulan air. Biarkan aku datang. Saat berikutnya, Xiao Yan tidak berhenti, sosoknya berkedip, dan tepat di atas telapak tangannya, api kaki perlahan membungkus telapak tangannya, dan langsung datang ke panah es merah tua. Xiao Yan hati-hati. Melihat ini, Lan Mangqi dan Su Yue tidak bisa tidak terkejut.
Xiaoyan adalah hubungan setelah mereka memasuki Pulau Ichevire. Yu Yifeng diam-diam menjelaskan bahwa monyet darat dan bulan air harus melindungi keselamatannya, tetapi di hadapan panah es jahat yang mengerikan, orang ini sebenarnya. Bam! Xiaoyan datang ke sisi panah es yang hendak menembus langit air terjun, dan telapak tangan yang dibungkus oleh kekuatan api hati api Tianyan Suci tiba-tiba meraihnya, dan kemudian panah es merah tua menerobos dan hilang, semua kecemerlangan, dan kemudian di mata semua orang, turun, perlahan-lahan jatuh. Ini, orang-orang yang terkejut dengan pemandangan yang tiba-tiba ini tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Bau orang ini, tapi penjahat es yang baru saja akan memusnahkan Yu Yifeng dan Thunder Snake tenggelam dalam pikirannya setelah merasakan nyala api kaki di tubuh Xiaoyan. Jelas, kekuatan nyala api itu membuatnya merasa apa yang salah. Dosa jelas melayani ras jahat di luar alam, dan menemukan api suci, menghancurkan dan menekannya, adalah salah satu tujuan mereka. Bahkan jika Xiaoyan menggunakan api suci hanya untuk sesaat, saya khawatir dia akan dirasakan oleh Bing. Dosa. Anak ini benar-benar memiliki sedikit keterampilan. Ular guntur, lakukan, Yu Yifeng berkata, dan sosok itu bergerak di bawah atribut angin Qian Douxian. Ribuan tangan guntur, ular guntur secara alami tahu apa yang ingin dilakukan Yu Yifeng. Sebagai atribut angin, Jade Legasi dapat memanfaatkan keunggulan kecepatan atribut angin untuk mendekati musuh, sehingga melakukan pukulan fatal. Dan yang perlu dia lakukan adalah mengulur waktu untuk warisan batu giok. Bum bum bum, begitu suara Thunder Snake jatuh, telapak tangannya langsung membengkak, dan ratusan guntur perak seperti cahaya bulan, menyerang langsung ke Isengard. Menarik, aku khawatir orang ini memiliki api suci pada dirinya. Aku tidak menyangka bahwa aku kehilangan informasi dari daun undet, tapi aku menemukan pengontrol api suci. Tidak bisa disia-siakan, waktu di sini, masalah ini harus dilaporkan kembali. Tunggu setelah merumuskan rencana yang sempurna, penguasa api suci ini akan dilenyapkan dan api suci akan ditekan. Hanya ada 36 api suci di 1000 besar dunia, dan setiap kali kita kehilangan satu, kemungkinan ras alien kita akan meningkat 1 poin. Mengetahui berita bahwa Xiaoyan mengandung Seng Yan, dia membuat pernyataan, perhitungan cepat dalam hatinya, setelah beberapa penimbangan, dia memilih untuk sementara melarikan diri. Jahat, kemana kamu pergi? Melihat bahwa penjahat es telah menyingkirkan setengah dari kerajaan, Yu Yifeng masih mengejar dan membunuhnya tanpa henti. Lain kali, mari bersenang-senang denganmu. Setelah pendosa es selesai berbicara, tubuh berubah menjadi patung es, dan kemudian hancur dan menghilang dalam sekejap. Dengan hilangnya pendosa es, ketenangan dipulihkan di sini, tetapi semua orang tidak menyadari bahwa sesosok perlahan menghilang di tempat yang tidak mencolok. Sosok ini jelas merupakan jiwa ke-10 dari kerajaan hantu, dan dia juga majikan dari tim Hawkeye, tetapi mereka tidak mengetahuinya. Kenapa orang ini tiba-tiba kabur? Melihat Isengard pergi, Razer berkata perlahan. Orang ini sangat kuat. Jika saya benar-benar ingin bertarung untuk hidup dan mati, saya khawatir saya hanya memiliki kesempatan untuk menang. Yu Yifeng berdiri di langit dan berkata perlahan. Apakah kamu baik-baik saja? Setelah beberapa saat, Yu Yifeng dan Lei Snake datang ke tanah dan bertanya pada monyet darat. Tidak apa-apa, monyet darat perlahan tersenyum. Beristirahatlah, malam ini adalah waktu ketika pintu masuk ke Pulau Ichevire muncul, dan kamu harus memasukinya. Kata Yu Yifeng, lalu memejamkan mata untuk mengatur napas. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka juga perlahan menyesuaikan napas dan kembali ke puncaknya. Tetapi mereka semua tahu bahwa setelah pertempuran orang ini, Xiaoyan memberi mereka kejutan besar. Xiaoyan ini bukan hanya seorang alkemis yang hanya tahu cara memurnikan obat, tetapi bahkan dalam hal kekuatan tempur, dia cabul. Medan desa sawu unik, dan di altar dengan radius 100 meter, tampaknya memiliki energi khusus, yang terus-menerus mengalir keluar, memberi semua orang kedinginan yang menusuk tulang dan sensasi terbakar yang sangat panas. 8,1 Zhongwen Wang Oo, Hi, 8M. Dengan kepergian pendosa es, semua orang memejamkan mata dan beristirahat, memulihkan kekuatan yang dikonsumsi oleh pertempuran. Malam mendekat dengan tenang, sepertinya semua orang hampir pulih. Yu Yifeng berdiri lebih dulu, melihat sekeliling kerumunan, dan menemukan bahwa kekuatan semua orang hampir pulih, jadi dia berkata. Sudah hampir sampai, semua orang berkata sedikit.
Terowongan di tengah altar ini, bagaimana bisa ada kekuatan es dan api yang bertiup? Xiao Yan melihat sekeliling perlahan, dan menemukan bahwa terowongan di tengah altar tidak sama seperti biasanya, tetapi itu penuh dengan keanehan saat ini. Kekuatan-kekuatan semacam itu seperti kombinasi es dan api, bahkan jika Xiao Yan membawa api suci, dia masih merasa kedinginan. Terowongan di tengah altar ini adalah pintu masuk ke Pulau Ichevire, kata Yu Yifeng, sepertinya merasakan keraguan Xiao Yan. Makhluk yang mengharuskanku menggunakan kekuatan jiwaku untuk melawan ada di Pulau Es dan Api. Xiao Yan bertanya. Itu benar, Pulau Es dan Api ini memiliki total 10 lantai, dan setiap lantai dijaga oleh seorang wali. Hanya dengan mengalahkan wali dari lantai atas Anda dapat memasuki lantai berikutnya. Yu Yifeng tersenyum. Ayo pergi. Xiao Yan mengangguk dan berkata dengan lembut, untungnya dia tidak akan menanyakan tujuan mereka. Kalau begitu, ini rumput es dan api. Pintu masuk ke Pulau Es dan Api muncul sekarang, tapi kekuatan es dan apinya terlalu besar. Gunakan ki pertempuranmu sendiri untuk menghaluskan rumput es dan api, dan itu akan membentuk pesona di tubuhmu. Pesona itu digunakan untuk menahan erosi kekuatan es dan api. Dengan benda ini, kita dapat mencapai bagian dalam Pulau Api Es tanpa tekanan. Setelah Yu Yifeng selesai berbicara, Najie perlahan berbalik, dan tanaman dilemparkan langsung ke kerumunan. Apakah ini rumput es dan api? Xiao Yan mengambil benda ini dan menemukan bahwa rumput es dan api adalah tanaman biasa, dengan akar dan daun seperti tanaman biasa. Puff! Xiao Yan juga terlalu malas untuk memperhatikannya, dan ki pertempurannya segera muncul, langsung menyempurnakan rumput es dan api. Crash! Pemurnian es dan rumput api cukup sederhana. Hanya butuh satu napas untuk disempurnakan oleh Xiao Yan, dan kemudian sentuhan soft power perlahan mengelilingi Xiao Yan. Dengan isolasi kekuatan ini, Xiao Yan tiba-tiba merasa ketika dia tiba, kekuatan yang muncul dari terowongan sangat mengurangi tekanan padanya. Ayo pergi. Melihat semua orang ditutupi dengan penghalang lembut, Yu Yifeng tertawa. Pergi. Semua orang datang ke lubang altar yang dalam, dan segera melirik ke bawah, dan bagian bawahnya tidak berdasar. Puff! Yu Yifeng memimpin dan melompat langsung ke dalamnya. Segera setelah melihat ini, orang lain mengikutinya. Sungguh pemaksaan energi yang menakutkan. Baru saja dituangkan ke dalam lubang altar yang dalam, dan tiba-tiba sebuah lorong gelap muncul di depan mata semua orang. Pulau Api Es, aku sangat merindukannya. Aku tidak tahu apakah orang-orang tua di lantai pertama dan kedua baik-baik saja. Baru saja memasuki lorong ini, penguasa pemakan jiwa tiba-tiba tertawa pelan, seolah-olah dia akan ini seperti bertemu teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Senior masih mengenal orang-orang di lantai pertama dan kedua Pulau Ichevire. Xiao Yan mendengar pemakan jiwa membuat pernyataan yang meremehkan, tetapi hatinya sangat terkejut. Di Pulau Es dan Api ini, tekanan yang diberikan kepadanya oleh lantai 10 saja membuat Xiao Yan sedikit kesulitan, belum lagi orang-orang di lantai pertama dan kedua Pulau Ichevire. Meskipun saya adalah raja dari pemakan jiwa, saya telah pergi ke banyak tempat ketika saya masih muda, seperti alam hantu, alam iblis, alam manusia. Saya dapat mengatakan tanpa ragu-ragu, saya telah melakukan perjalanan ke banyak tempat. Petik 2. Pulau Es dan Api ini orang-orang di lantai pertama dan kedua sangat menakutkan, tetapi mereka layak untuk diperjuangkan. Kata pemakan jiwa. Xiao Yan mengangguk ringan, jelas dengan kekuatan tim mereka, tidak mungkin untuk memasuki lantai pertama dan kedua, dan menurut perkiraan Xiao Yan, bahkan memasuki lantai 8 sudah cukup. Jangan khawatir, ada teman lamaku di sini, bagaimana aku bisa membiarkanmu bermain? Jika kamu tidak tumbuh dengan cepat, ini adalah, ketika Master of Soul Eater berkata di akhir, dia membiarkan menghela nafas lega tawa yang bermaksud baik. Sisi, Yu Yifeng tiba-tiba berkata ketika Xiao Yan sedang berbicara dengan Master of Soul Eater. Bagian depan adalah tempat di mana kekuatan es dan api adalah yang paling serius. Meskipun ada perlindungan rumput es dan api, semua orang masih perlu berhati-hati. Setelah Yu Yifeng selesai berbicara, sosoknya melintas dan menghilang secara langsung di sini. Tabrakan. Dengan suara, lorong gelap menghilang dari udara tipis, dan sebagai gantinya ada kawah besar. Di kawah, lava cair memancar ke segala arah, dan kekuatan api yang terkandung di dalamnya membuat kulit kepala semua orang mati rasa, dan sekeliling kawah benar-benar terbungkus oleh es-es yang tak terhitung jumlahnya.
Orang-orang yang menghilang dari lorong gelap berdiri di puncak kawah. Aku pernah mendengar betapa menakjubkannya Pulau Ichefire, tetapi ketika aku melihatnya hari ini, itu sebenarnya tempat yang aneh di mana gunung berapi aktif terbungkus es yang tak terhitung jumlahnya, kata Liu Qing perlahan. Masuk, semua orang meninggalkan lorong gelap saat ini dan berdiri di puncak kawah. Bum bum bum, begitu suara itu jatuh, Yu Yifeng menembak langsung ke kawah. Apa yang kamu pikirkan? Lanjutkan. Xiaoyan dengan sadar berhenti, lalu menatap Yu Xiaoye dengan gelisah, menepuk bahunya, dan berkata sambil tersenyum. Oh, Yu Xiaoye sedikit setuju, lalu mengikuti pasukan besar itu. Sisi, sungguh kekuatan es dan api yang kejam. Tepat setelah menuruni jarak tertentu, aku bisa merasakan kekuatan es dan api yang sangat besar menutupi seluruh tubuh. Bahkan dengan perlindungan rumput es dan api, itu masih membuat semua orang merasakan penindasan yang agak serius. Jika tempat ini digunakan untuk kultivasi, saya khawatir itu juga dapat mempercepat kultivasi saya. Pikir Xiaoyan sambil terbang perlahan dengan kekuatan es dan api. Kamu ingin menjadi cantik, kekuatan es dan api sangat beracun. Jika kamu tinggal di sini untuk waktu yang lama, aku khawatir kamu akan menjadi idiot cepat atau lambat. Pemakan jiwa. Hati-hati, kamu akan segera memasuki bagian dalam Pulau Ichefire. Pulau Ichefire sangat berbahaya, ingat, apapun yang kamu lihat, kamu tidak dapat menerimanya. Yu Yifeng tidak lupa menjelaskan. Oke, semuanya mengangguk. Feng Su, pergi. Saat berikutnya, tubuh Yu Yifeng dipenuhi dengan ki pertempuran tipe angin, dan kemudian menyebar ke tubuh semua orang. Wah, orang yang kehilangan arah awalnya terkena jadi legasi, dan langsung mendarat di kawah. Untungnya, mereka memiliki perlindungan rumput es dan api, jika tidak, kekuatan es dan api di luar pulau es dan api sudah cukup untuk melenyapkan seluruh pasukan mereka. Susu. Fluktuasi yang begitu kuat, kekuatan ini sepertinya agak familiar. Menelan, sepertinya seorang teman lama akan datang. Dan ketika semua orang baru saja jatuh ke bagian dalam Ichefire Pulau, pulau es dan api adalah yang paling banyak di lantai pertama dan kedua di bagian bawah, ada beberapa fluktuasi yang tidak bersahabat. Fluktuasi semacam itu jauh lebih kuat daripada Ice Sinister di mendiang Samsung Dosian. Ini adalah bagian dalam Pulau Ichefire. Energi langit dan bumi yang sangat tipis. Kelompok itu baru saja memasuki Pulau Ichefire, dan Xiaoyan adalah yang pertama berbicara. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas. Yang menarik perhatian semua orang adalah pemandangan yang mengejutkan. Semua orang melihat bahwa mereka berada di puncak kawah saat ini, dan gunung berapi secara keseluruhan memiliki bentuk oval, tepi gunung berapi, dan jalur melingkar yang mengelilingi pusat, tetapi tidak ada jalan menuju ke bawah, tetapi pusat gunung berapi adalah adegan lelehan yang sangat panas. Pulau es dan api ini secara alami sangat misterius, jadi itu adalah satu-satunya pilihan untuk memenjarakan orang jahat. Yu Yifeng tertawa. Sepertinya tidak ada cara untuk turun ke sini. Mata indah Liu Qing bergerak sedikit setelah merasakan sedikit. Pulau es dan api ini memiliki total 10 lantai, dan setiap lantai adalah ruang yang terpisah. Hanya dengan mengalahkan penjaga lantai atas kamu dapat memasuki lantai berikutnya, kata Razer. Karena Pulau Ichefire adalah api penyucian untuk memenjarakan orang jahat, total ada 10 lantai, aku khawatir seharusnya ada 10 orang jahat yang dipenjara di sini. Xiaoyan bergumam. Memang benar ada 10 orang yang terpenjara di sini, tapi mereka adalah orang-orang jahat. Sang pemakan jiwa bergumam pelan. Petik 2. Xiaoyan mendengar kata-kata itu, hanya ingin menanyakan sesuatu, tetapi ragu-ragu. 10 orang di sini semuanya adalah orang-orang yang baik hati selama hidup mereka, tetapi mereka baru saja membuat kesalahan besar karena konspirasi orang lain atau pemisahan kerabat mereka. Pemakan jiwa menggelengkan kepalanya perlahan, jelas dia tahu sesuatu. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8M. Ayo pergi, pintu masuknya ada di sana, mari kita pergi dan melihatnya. Setelah beberapa saat, Su Yue membawa semua orang langsung menuju lantai 10, pintu masuk tirai cahaya. Ada kekuatan penyegelan yang sangat tirani di pintu masuk ini. Kekuatan penyegelan ini tidak akan menyegel kekuatan kita, tapi begitu kamu memasukinya, kamu tidak bisa pergi secara sukarela kecuali kita gagal atau berhasil dalam berurusan dengan wali. Dan setelah mengalahkan para penjaga,
akan ada beberapa harta yang sangat langka di setiap lantai, yang dapat dianggap sebagai hadiah untuk orang yang lewat. Namun, para penjaga di setiap lantai tidak muncul secara tetap, tetapi secara acak. Mereka kekuatan tidak sepele, dan setiap lantai lainnya, penjaga di bawah semakin kuat, kata Yu Yifeng perlahan. Aneh, setelah mendengar kata-kata Yu Yifeng, semua orang mengangguk sedikit, hanya pemakan jiwa di tubuh Xiao Yan yang membuat suara ragu. Senior, ada apa? Xiao Yan bertanya menggunakan kekuatan jiwanya. Warisan batu giok ini benar, tetapi setelah mengalahkan wali, akan ada beberapa harta surga dan bumi, dan api penyucian untuk memenjarakan orang jahat juga akan muncul. Ingin menyelamatkan tingkat tertentu, orang jahat itu, kata penguasa pemakan jiwa sedikit. Orang ini benar-benar licik. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meningkatkan kewaspadaan terhadap Yu Yifeng dan yang lainnya. Hati-hati, ada banyak orang kuat di Pulau Es dan Api ini, yang merupakan tempat terbaik untuk kamu alami. Aku tidak akan mengambil tindakan kecuali benar-benar diperlukan. Lagi pula, aku tahu sebagian besar teman-teman di sini, Anda akan kehilangan tujuan dari pengalaman itu. Petik 2. Dan, perjalanan ke Pulau Es dan Api ini, saya akan membiarkan Anda meningkatkan kekuatan Anda dan melahap semangat juang. Pada saat itu, Anda akan menggunakan kekuatan pertempuran abadi bintang 2 untuk menambah semangat juang, dan menghadapi beberapa kesulitan. Musuh tidak takut sama sekali. Petik 2. Adapun rasio Dongsu, tidak mudah untuk ditangkap. Lord of Soul Eater tersenyum perlahan. Oke, mendengar ini, Xiao Yan langsung sangat gembira. Dia tahu bahwa jika dia memiliki semangat juang, dia pasti akan meningkatkan kekuatan dan efektivitas tempurnya. Kapten, ayo pergi dulu. Kita pernah ke lantai 10 ini sebelumnya, dan para penjaga di dalamnya, tidak untuk ditakuti. Monyet tanah melihat pintu masuk tirai cahaya di depannya dan tersenyum. Tunggu, penjaga, di Pulau Es dan Api ini berubah dengan cepat. Terakhir kali kita bertemu di lantai 10 adalah binatang jiwa dengan kekuatan tingkat menengah dari makhluk abadi bintang 2, Elang Roh Suantian. Petik 2. Meskipun mudah untuk mengalahkannya, tetapi kali ini memasuki lantai 10, saya khawatir saya tidak akan menemukannya lagi, dan kita harus berhati-hati. Yu Yifeng berkata dengan sungguh-sungguh. Saudara Xiao Yan, saya tidak tahu seberapa jauh kekuatan jiwa Anda telah mencapai sekarang. Yu Yifeng bertanya sedikit kepada Xiao Yan. Sebelumnya mereka mengalahkan Suantian Lingying, penjaga lantai 10, dan memperoleh harta berharga dari kristal darah naga bumi, tetapi mereka memasuki lantai 9. Pada saat itu, mereka diserang oleh jiwa yang sangat tirani jika mereka tidak memiliki sarana untuk menekan bagian bawah kotak, saya khawatir mereka akan jatuh ke dalamnya. Xiao Yan juga tidak ingin menyembunyikannya, dan berkata perlahan. Kesempurnaan agung tingkat surga kaisar. Begitu suara Xiao Yan jatuh, suara seperti lonceng perak Liu Qing terdengar perlahan. Liu Qing juga berlatih kekuatan jiwa, tetapi kekuatan jiwanya belum mencapai kesempurnaan agung dari alam kaisar, yang jauh lebih buruk daripada Xiao Yan. Mendengar kata-kata Xiao Yan sekarang, dia secara alami sangat terkejut. Anda harus tahu bahwa kekuatan jiwa adalah hal yang paling sulit untuk dikembangkan. Pada usia seperti itu, dia dapat mencapai kesempurnaan surgawi kaisar, yang cukup untuk menunjukkan betapa menakutkan pencapaian Xiao Yan dalam kekuatan jiwa adalah. Apakah itu benar-benar kesempurnaan agung dari alam kaisar? Yu Yifeng mendengar kata-kata itu, tetapi tertawa terbahak-bahak. Xiao Yan mengangguk ringan. Bagus sekali. Yu Yifeng tiba-tiba tertawa ketika mendengar kata-kata itu. Terakhir kali mereka memasuki lantai 9, mereka langsung dikalahkan oleh kekuatan jiwa penjaga yang sangat kejam. Bahkan sebelum wajah asli penjaga terlihat dengan jelas, mereka ditarik menjauh dari Pulau Ichevire, tetapi warisan batu giok itu samar. Aku merasa itu jika Anda ingin berurusan dengan wali, saya khawatir Anda perlu menemukan orang kuat yang kekuatan jiwanya mencapai setidaknya ranah kaisar. Ini juga mengapa mereka bersedia mengambil harta seperti kristal darah naga bumi untuk dilelang. Dan kekuatan jiwa Xiao Yan bukanlah tingkat surga, tetapi kesempurnaan tingkat surga yang luar biasa. Hal ini membuat Yu Yifeng tertawa terbahak-bahak. Jika mereka bertemu wali itu, dengan Xiao Yan sebagai pelindung, tim Hokage mereka secara alami akan memiliki kekuatan untuk bertarung, tetapi mereka tidak tahu apakah mereka akan bertemu lagi kali ini. Karena kamu sudah sepenuhnya siap, ayo pergi.
Xiao Ye, ikuti saya dalam perjalanan ini, tonton dan pelajari lebih lanjut, jangan panik ketika Anda menghadapi bahaya. Su Yue dan Lan Mangqi, kalian berdua bertanggung jawab atas keselamatan Nona Liu Qing. Ular guntur, Xiao Yan akan menyerahkannya padamu. Yu Yifeng mengatur. Ya, Su Yue dan Lan Mangqi, ditambah Razer semuanya tertawa. Orang ini Xiao Yan tidak hanya tirani dalam kekuatan, tetapi bahkan kekuatan jiwanya sangat tirani, dan dia juga memiliki api suci. Sepertinya dia perlu menemukan waktu untuk berkomunikasi dengannya. Tahta suci kita, lalu kekuatannya, dari puncak tahta suci kita akan lebih ditingkatkan, dan kemudian dia akan menjadi teman tahta suci kita seumur hidup. Bahkan jika itu tidak mungkin, sangat baik untuk menjadi teman baik dengannya. Mata Liu Qing yang indah bergerak sedikit, menatap Xiao Yan berkata. Dan aku tidak tahu apakah akan ada jejak api suci di Pulau Api Es ini. Menurut guru, ada fluktuasi api suci di alam hantu, dan rasio benua timur dengan 4 benua, saya harap tidak memenuhi harapan guru. Saat berikutnya, Liu Qing berpikir, aku tidak tahu apakah Pulau Es dan Api ini dapat membantuku menembus kekuatan jiwa negeri dongeng. Mata Xiao Yan juga menjadi panas. Kekuatan jiwa, aku ingat ada penjaga, biarkan Xiao Yan menelannya, hehehe, hanya saja Xiao Yan tidak tahu, semua kata-katanya didengar oleh Tuan Pemakan Jiwa. Ayo pergi. Setelah semua orang selesai berbicara, mereka berubah menjadi aliran cahaya dan bergabung ke pintu masuk lantai 10. 7 anggota tim mata elang berubah menjadi pita dan mengalir ke ruang di mana para penjaga lantai 10 berada. Hutan, dan saat semua orang bergegas ke ruang di mana penjaga lantai 10 berada, tumbuh-tumbuhan hijau besar tiba-tiba muncul di depan mata semua orang. Puff engah, saat hutan besar seperti itu terus meluas di pupil semua orang, tubuh Xiao menerobos dan bergetar hebat. Ada apa? Xiao Yan tiba-tiba terkejut, karena pada saat ini, Doukor di Laut Douqi di tubuhnya benar-benar mengirimkan gelombang aneh. Atribut kayu. Saat berikutnya, Xiao Yan tahu alasan kegelisahannya. Ternyata inti ember tipe kayu di tubuh Xiao Yan mengirimkan ledakan fluktuasi yang mendesak. Lagi pula, di hutan ini, atribut tipe kayu terlalu kuat, dan karena Xiao Yan sendiri telah membangunkan tipe kayu, elemen, jadi semangat juang tipe kayu datang ke hutan yang penuh vitalitas ini seperti manusia yang kehausan sama bahagianya dengan menemui oasis di padang pasir. Diam untukku, kamu adalah seorang pembunuh, dan kamu belum bisa mengungkapnya. Xiao Yan langsung mendesak Douhe tipe api dan Burning Jue untuk menekan Douhe tipe kayu. Meskipun dia telah membangunkan atribut kayu, Xiao Yan belum mulai berlatih keterampilan bertarung yang terkait dengan atribut kayu, jadi tidak masuk akal untuk menggunakan ki pertempuran atribut kayu. Ruang ini tampaknya agak tidak normal. Hutan ini penuh dengan atribut kayu dan tanah yang kaya, tapi samar-samar aku merasa ada sesuatu yang menakutkan. Yu Yifeng mendengar kata-kata itu, melihat sekeliling, pemandangan itu terhalang oleh puluhan pohon yang menjulang tinggi ini, setinggi meter. Di antara makhluk abadi yang kuat, jika mereka kuat pada level yang sama, kekuatan keterampilan bertarung, dan generasi bersama dan saling menahan atribut tidak diragukan lagi akan menjadi hubungan yang mempengaruhi hasil. Adik Xiao Yan, bisakah kamu merasakan makhluk penjaga di hutan ini? Saat berikutnya, Yu Yifeng bertanya langsung pada Xiao Yan. Oke, Xiao Yan langsung setuju, lalu memejamkan mata dan tenggelam, mengerahkan kekuatan jiwanya yang besar untuk menyebar di hutan. Sepertinya hanya ada satu makhluk di ruang ini, dan makhluk itu tidak jauh dari kita saat ini. Setelah beberapa saat, Xiao Yan langsung memberikan informasi yang telah ia selidiki melalui eksplorasi kekuatan jiwanya. Sangat dekat, monyet darat terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, dan firasat buruk perlahan-lahan menyapu. Aneh, mengapa terasa sedikit dingin? 7 orang di sini, kecuali Liu Qing, tidak merasakan keanehan apapun, tetapi Liu Qing memandang kerumunan dan tidak berbicara, hanya berbisik. Dia seharusnya berada di kolam di depannya. Su Yue hanya ingin berbicara, tetapi Liu Qing, yang berada di sebelahnya, berbicara. Oh, Xiao Yan sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu, karena ini yang ingin dia katakan, tetapi Liu Qing yang memimpin. Namun, ketika Xiao Yan ingin menyelidiki detail Liu Qing, kekuatan jiwa yang telah menyebar benar-benar runtuh ketika menyentuh 3 kaki di sekitar tubuh Liu Qing. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8, M.
Sepertinya orang ini memiliki semacam harta yang mengisolasi dan menyelidiki. Itu sia-sia, dan Xiaoyan tidak membuang waktu. Kapten Jade, biarkan aku pergi bersamamu untuk melihat, kata Xiaoyan langsung. Kekuatanmu. Yu Yifeng awalnya ingin pergi untuk menanyakan informasi terlebih dahulu, tetapi ketika Xiaoyan mengatakan ini, dia juga sedikit khawatir. Jangan khawatir, perlindungan diri bukanlah masalah, kata Xiaoyan sambil tersenyum. Ayo pergi. Begitu dia selesai berbicara, sosok Yu Yifeng dan Xiaoyan segera berjalan menuju kolam di depan manusia, sementara yang lain tetap di tempatnya. Kita tunggu dan lihat saja. Sui Yue dan yang lainnya juga berjalan berkeliling, mencoba menyelidiki hutan. Ketika mereka dibagi menjadi dua tim, sesosok perlahan muncul dari tempat tersembunyi tidak jauh dari Sui Yue dan rombongannya. Aku hampir kehilangannya. Warisan giok, aku membayar banyak uang untuk mempekerjakanmu, aku harap kamu tidak mengecewakanku. Sosok itu perlahan terdiam setelah berbicara. Kepulan-kepulan, suara apa? Xiaoyan dan Yu Yifeng menurunkan kecepatan mereka dan menggunakan penutup pohon dan rumput liar untuk bergerak maju perlahan, tetapi Yu Yifeng mendengar suara yang sangat keras. Sumber suara ini tepat di depan. Xiaoyan juga berkata perlahan saat ini, dan tekanan yang sangat kuat tiba-tiba datang dari depan. Penindasan semacam ini jelas merupakan penekanan kekuatan secara langsung, yang membuat napas dan pernapasan Xiaoyan menjadi tidak teratur, tetapi untungnya Xiaoyan memiliki Fen Jue, penindasan itu hanya berlangsung selama satu tarikan napas, dan diselesaikan oleh Xiaoyan. Pergi. Keduanya saling memandang, dan kemudian kecepatan mereka meningkat pesat. Setelah beberapa saat, mereka sampai di tepi hutan, dan pemandangan yang agak spektakuler muncul di depan mereka. Awalnya, menurut persepsi kekuatan jiwa Xiaoyan, dia merasa bahwa tempat ini adalah kolam besar, tetapi ketika dia benar-benar dekat untuk menghadapinya, Xiao menyadari bahwa dia salah. Di depan mereka berdua saat ini, di mana kolamnya, ini jelas merupakan lautan tak berujung. Air biru-biru mengalir perlahan, dan ada suara yang bergejolak, tetapi yang mengejutkan Xiaoyan dan keduanya adalah bahwa suara itu tidak dapat terdengar di hutan, tetapi tepi lautan sangat keras. Apa itu? Yu Yifeng tiba-tiba melihat sesuatu di matanya, dan kemudian mengangkat jarinya dengan lembut, suaranya sedikit bodoh. Ini sebenarnya kera Frost kuno. Dan Xiaoyan mendapat banyak informasi, dan tentu saja, sekilas, dia mengidentifikasi raksasa di laut dalam saat ini. Pada saat ini, makhluk besar, memiliki ketinggian 100 meter, dan kaki kasarnya melambangkan kekuatan penghancur. Pada saat ini, setengah tubuhnya berada di lautan, dan yang lainnya, setengah muncul di lautan. Di atas permukaan air. Perasaan seperti itu seperti berbaring di bawah sinar matahari di permukaan air laut setelah makan lengkap. Dan suara keras itu adalah dengkuran orang ini. Kekuatan orang ini mungkin telah mencapai tahap akhir dari Dosian Bintang 2. Xiaoyan berkata dengan suara yang dalam. Tahap akhir Dosian 2 Bintang. Aku seharusnya bisa menangkapnya, sehingga menghemat waktu untuk memasuki lantai berikutnya. Kamu membantuku dari samping. Setelah Yu Yifeng selesai berbicara, napasnya tiba-tiba melonjak, dan kemudian tirani yang perkasa. Napas tiba-tiba muncul. Orang ini, aku khawatir dia tidak tahu seberapa kuat kera kuno Frost itu. Dan Xiaoyan tidak berencana untuk mengingatkan Yu Yifeng. Bagaimanapun, Yu Yifeng menyembunyikannya dari dirinya sendiri, dan Xiaoyan juga ingin melihat apa kekuatan penghancur orang ini. Ho, kekuatan Yu Yifeng baru saja muncul, dan murid binatang besar dari kera kuno Frost raksasa tiba-tiba terbuka, dan kemudian mengunci Yu Yifeng di saat berikutnya. Binatang, bisakah kamu berani melawanku? Yu Yi dikelilingi oleh kekuatan pertempuran abadi dari atribut angin Qian, dan kemudian berdiri di atas lautan, mengaum pada kera kuno Frost di bawah. Ho, menghadapi provokasi Yu Yifeng, murid kera kuno Frost menjadi bermartabat, dan kemudian napasnya melonjak ke puncaknya dalam sekejap. Perang akan segera dimulai. Warisan batu giok ini sangat ceroboh. Jika bukan karena kekuatannya yang terlepas atau kepercayaan dirinya, aku khawatir itu tidak akan seperti ini. Tapi dia mungkin tidak mengetahuinya. Kera tidak hanya mewakili kekuatan, ia bahkan menggunakan kemampuannya sendiri. Setelah Frost, kekuatan pertahanan akan naik ke tingkat yang lebih tinggi, dan metode serangan biasa tidak berguna untuk itu. Xiaoyan memandangnya.
Warisan giok di langit dan kera kuno beku yang dibangunkan dengan tidur di atas air, yang terlihat sangat marah, keduanya sama-sama kuat. Manusia, aku paling benci orang lain yang paling merusak waktu tidurku seumur hidupku. Frost Ancient Ape Tong Tong terlihat sangat marah, dengan aura yang agak tirani dalam nada suaranya, yang mirip dengan Jade Legacy. Binatang jiwa dan binatang iblis berasal dari garis keturunan yang sama, tetapi mereka disebut berbeda di dunia manusia dan dunia hantu, dan setelah binatang jiwa mencapai kekuatan Dosian, mereka memiliki kebijaksanaan yang tidak lebih lemah dari manusia, jadi memang begitu, sedikit suap untuk berbicara, itu normal. Berhenti bicara omong kosong, kamu mengaku kalah, atau aku akan melenyapkanmu. Yu Yifeng berkata dengan nada tinggi dan rendah. Pembangkit tenaga listrik abadi bintang 3 yang bertarung memang tirani, tetapi kamu lupa bahwa ini adalah wilayahku. Kera kuno Frost berkata dengan jijik. Begitu suara itu jatuh, tubuh kera kuno Frost tiba-tiba melompat, dan itu muncul di bidang horizontal dalam sekejap, berjalan dengan berjalan kaki. Orang ini benar-benar dapat menginjak permukaan horizontal, mungkinkah itu dari sistem air? Yu Yifeng dikelilingi oleh langit dengan kekuatan atribut angin Qian, menatap kera kuno Frost. Kera kuno Frost baru saja menginjak permukaan horizontal, tetapi tanpa jeda, lengannya yang besar tiba-tiba jatuh ke dalam air, dan segera memunculkan kolom air yang menghancurkan langit dengan ukuran beberapa puluh meter, menyerang angin warisan giok. Ikuti. Sabu-sabu, kolom air itu disuntikkan dengan kekuatan unik kera kuno Frost, dengan fluktuasi yang sangat menakutkan, meledakkan angin warisan giok. Trik kecil mengukir serangga. Yu Yifeng mendengus dingin, tidak terburu-buru, dan badai Qian di seluruh tubuhnya tiba-tiba berputar dengan kecepatan tinggi, dan kemudian ada fluktuasi spasial yang sangat menakutkan, dan kolom air dengan serangan yang mengerikan. Kekuatan itu dengan mudah diselesaikan dalam sekejap. Menarik, kera kuno Frost tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia melihat pemandangan ini. Kekuatannya sendiri sebanding dengan pembangkit tenaga listrik di tahap akhir Dosian bintang 2 manusia, tetapi kekuatan manusia di depannya terlalu menakutkan. Kekuatan Frost. Saat berikutnya, kera kuno Frost tidak ragu-ragu, dan berteriak dengan keras. Orang ini, Yu Yifeng baru saja memecahkan serangan kera kuno Frost, dan ketika dia hendak menyerang, dia hanya dikejutkan oleh adegan kera kuno Frost. Saya melihat bahwa tubuh besar kera kuno Frost yang telah menginjakkan kaki di bidang horizontal ternyata adalah lapisan es perak yang samar-samar muncul. Lapisan es perak melindungi seluruh tubuhnya, seperti prajurit bersenjata lengkap. Kekuatan pertahanan kera kuno Frost pada dasarnya adalah tirani. Setelah menggunakan Frost, kekuatan pertahanan kera kuno Frost berada pada tingkat yang lebih tinggi. Kekuatan penghancur atribut angin memang tidak buruk, tapi aku khawatir itu ada di wilayah kera kuno Frost. Xiaoyan bersembunyi di atas cabang, menyaksikan pertempuran di lapangan perlahan membuka mulutnya. Sial, ceroboh. Melihat kera kuno Frost bersenjata lengkap dalam sekejap, Yu Yifeng tidak bisa menahan diri untuk memarahi secara diam-diam. Awalnya, kera kuno Frost di tahap akhir 2 bintang berjuang abadi bisa membunuhnya dengan satu pukulan, tapi sekarang akan membuang banyak waktu untuk menampilkan pertahanan tirani seperti itu. Setelah kera kuno Frost mengeluarkan Frost, tangan besar itu tiba-tiba mengetuk dadanya, meraung ke seluruh langit, ingin melawan Yu Yifeng sampai mati. Binatang buas, ayo. Melihat ini, wajah Yu Yifeng berubah, dan kemudian Qian Douqi yang mempesona perlahan mengembun di tangannya, dan fluktuasi yang sangat mengerikan perlahan muncul. Hujan pedang es. Kera kuno Frost meraung, dan tepat di bawah permukaan air, tetesan air yang tak terhitung jumlahnya muncul. Setelah tetesan air ini muncul, mereka berubah menjadi pedang es tajam di bawah tatapan keduanya, dan kemudian kecepatannya meroket, angin peninggalan batu giok di atas langit, ada ribuan. Jika pembangkit tenaga listrik biasa menemukan pemandangan seperti itu, saya khawatir mudah ditusuk ke sarang lebah. Bagus, aku akan membiarkanmu merasakan fluktuasi angin. Feng Qianren. Yu Yifeng menatap langit yang penuh dengan pedang es yang menyerang, dan tertawa keras, dan kemudian Qian Douqi masuk, tangannya langsung mengembun itu membentuk bilah angin persegi panjang yang besar, dan melemparkannya dengan keras ke posisi kera kuno Frost di bawah. Zizi. Serangan Yu Yifeng semuanya terkondensasi di tangan kanannya, dan pembalasan atribut angin yang menyilaukan dikompresi hingga ekstrim,
dan suara angin yang kencang muncul, bahkan di bawah kendali serangan Yu Yifeng, yang di mana-mana di sepanjang cara, ada sedikit getaran di ruang. 8,1, Zhongwen Wang Oo, Hi, 8, M. Boom boom boom, pedang es dan bilah angin segi empat langsung menyerang bersamaan. Sisi, tapi tak disangka, energi menakutkan yang terkandung dalam ribuan pedang es dengan mudah ditusuk oleh bilah angin, dan setelah bilah angin menembus pedang es satu demi satu, momentum dan kekuatannya tidak melemah sedikit pun, itu masih meledak di Kera Kuno Frost di bawah. Orang ini sangat kuat. Melihat pemandangan ini, Kera Kuno Frost tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Bilah angin Yu Yifeng tidak diragukan lagi dikompresi secara ekstrim olehnya. Selain itu, kekuatan untuk menekan Kera Kuno Frost terlalu banyak, jadi ada situasi yang menghancurkan. Kera Kuno Frost, mati untukku. Yu Yifeng berteriak setelah melihat betapa mudahnya pedang es itu ditusuk. Meskipun kekuatanmu lebih kuat dariku, jangan meremehkan pertahananku. Setelah Kera Kuno Frost selesai, tidak menghindar, dan membiarkan bilah angin menyerang secara langsung, seolah-olah dia ingin menggunakan tirani tubuhnya sendiri untuk menambahkan pertahanan es, dan secara paksa mengambil alih bilah angin Jade Legasi. Itu yang kamu inginkan. Ketika Yu Yifeng melihat ini, telapak tangannya tiba-tiba meremas, dan kecepatan bilah angin tiba-tiba meningkat, dan itu jatuh langsung ke tubuh Kera Kuno Frost dengan kecepatan yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Bang bang bang, bilah angin yang menakutkan menghantam tubuh Kera Kuno Frost, tetapi tidak ada kemajuan, tetapi bilah angin terus membuat suara yang agak serius di lapisan es di luar tubuh Kera Kuno Frost. Hahaha, Samsung Fighting Immortal pembangkit tenaga listrik, tidak lebih dari itu. Setelah melihat adegan ini, Kera Kuno Frost tidak bisa menahan tawa. Sudah terlambat untuk tertawa sekarang. Dan Yu Yifeng juga tertawa. Tepat saat suara Yu Yifeng jatuh, bilah angin tiba-tiba membesar dengan cepat di pupil binatang Kera Kuno Frost, dan akhirnya meledak di saat berikutnya. Boom boom boom. Dengan ledakan jarak dekat seperti itu, tidak ada yang bisa dia lakukan jika pertahanan Kera Kuno Frost adalah tirani. Badai api yang menyilaukan itu langsung, dan vitalitas Kera Kuno Frost melemah dengan kecepatan tinggi. Sudah berakhir, Yu Yifeng bertepuk tangan dan berkata kepada Xiao Yan di bawah. Warisan batu giok ini, benar-benar memiliki kesempatan kedua. Xiao Yan berkata dengan lembut di dalam hatinya, lalu menyapanya. Sekarang penjaga lantai 10 telah dikalahkan, sekarang saatnya untuk memanen rampasan. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.